Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, kembali lagi kita akan membahas berita politik hari ini. Terus kita akan update mengikuti jalannya dinamika politik yang dimana semakin hari semakin menarik saja untuk kita saksikan, apalagi dalam 1 minggu ke depan ini. Kita akan sama-sama menyaksikan, dan link original video berita politik ini saya akan sertakan di deskripsi. Teman-teman bisa menyaksikan full videonya di sana. Dan stay sampai selesai karena pada akhirnya kita akan memberikan tanggapan atau kesimpulan dari pemberitaan yang akan kita saksikan bersama-sama ini. Untuk itu, jangan lupa juga tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita seperti ini yang diupdate di channel ini. So without any further ado, let's jump to the video and let's do this. Let's go. Relawan Ganjar tak pernah fitnah Prabowo Gibran. Kami hanya paparkan fakta busuk. Lalu kenapa Prabowo ketakutan ya? Saya membenarkan ya selama ini apa yang terjadi gitu. Kalau kita lihat drama-drama politik kan mulai dari Mahkamah Konstitusi gitu. Sehingga pertanyaan kita ya, siapa yang membuat drama ini gitu? Siapa sutradaranya? Jangan-jangan dia sutradara, dia penulis skenario, dia juga sutradara, dia juga pemain di dalam drama ini gitu. Memang akhirnya kita lihat bahwa drama ini sangat tidak menguntungkan buat pembangunan demokrasi kita gitu. Dan itu saya bisa melihat itu sebagai sebuah provokator. Tapi kalau banteng jangan diganggu. Banteng ini kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun dia brutal itu banteng. jadi banteng itu nggak ada cengeng-cengeng itu. Banteng itu cuma kalau dia diam jangan diganggu, itu berbahaya. Pesan saya dan slogan semua relawan akan menyanggah, Pak, tenang. Kami masih ada di sini. Relawan besar seluruh pelosok negeri sudah saya jajahi. Bapak nggak percaya? Bapak lihat, semua harus lihat bagaimana saya keliling Indonesia. Bahkan saya sudah menciptakan 5 negara untuk dukung Bapak. Yang ada di luar negeri pun tetap solid mendukung Bapak. Mungkin bahasanya lain ya. Apapun fakta soal permainan pelanggaran etika oleh pamannya relawan Mas Gibran yang adalah anak kandung Jokowi yang sulung, itu tetaplah fakta yang harus diangkat terus-menerus. Tapi Gibran kok menganggap itu fitnah ya? Saya kira ini jadi sebuah presiden buruk bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Presiden bagaimana reformasi bukan hanya balik ke titik nol, melainkan mundur lebih parah daripada Orde Baru. Jadi jangan sembarangan menyebut relawan Ganjar bikin fitnah, karena kami hanya memaparkan fakta. Berikut ada fakta-fakta yang menjijikkan. Fakta pertama, Gibran lolos karena putusan MK yang melibatkan pamannya. Ini sudah ditulis dengan jelas oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kalau disingkat jadi MKMK, jangan ngeres bacanya ya. Fakta kedua, pendaftaran KPU Prabowo Gibran dilaksanakan setelah Gibran diputus oleh MK untuk boleh masuk ke kontestasi Pilpres. Kontestasi Pilpres ini memang sudah disetting agar Gibran bisa dipilih oleh sepecundang Pilpres 2 kali. Setelah fakta, mari kita masuk ke dalam opini. Opini publik ini mengerucut ke dua hal. Dua opini yang saling mendukung satu sama lain, membuat Ganjar dan Mahfud namanya naik. Jelas ada kecurangan yang akan terjadi kalau begini. Lantik saja kalau begitu. Opini pertama didasarkan pada fakta bahwa MK tidak mengabulkan batasan maksimal usia cawapres di bawah 70 tahun, Prabowo tetap bisa lanjut. Kenapa? Banyak yang beropini bahwa memang si tua Prabowo yang sudah di atas 70 tahun itu masih nafsu untuk berkuasa. Memang nafsunya ini nggak tanggung-tanggung. Jokowi yang sempat dituduh PKI, anak orang Singapura oleh gerombolannya pun dijilat. Opini kedua, dari fakta bahwa MK meloloskan Gibran, itu memang membuat masyarakat muak sama semuanya. Jadi bagaimanapun juga, apa yang dikatakan pendukung Ganjar dan Mahfud MD adalah sebuah fakta. Jikapun opini, maka opini mereka betul kok. Bagi relawan Ganjar Pranowo, nggak usah khawatir. Apa yang kalian bicarakan soal pemimpin karbitan yang uangnya banyak, itu fakta kok. That is the fact.
ya. Nggak ada yang fitnah. Selama itu berdasarkan fakta-fakta lapangan. Intinya memang hal tersebut dilakukan demi meloloskan putra mahkota. Asalkan kita tetap berdasarkan fakta lapangan yang ada dan pada keputusan MK yang menganggap ada pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh iparnya Jokowi. Prabowo Gibran jelas pasangan karbitan, itu fakta. Kalau masih dibilang hoax, artinya mereka yang panik. Ganjar Mahfud yang paling baik dipilih. Kriteria yang berasal dari kewarasan rakyat itu juga sederhana, enggak pelik, enggak rumit, ataupun berbalut kata yang enggak jelas, enggak ada isinya. Kali ini membidik 3 peranan dalam ranah akademisi, pejabat publik, dan politisi. Rakyat melihat dengan perangkat panca indera di badannya. Apa yang dilihat, didengar, dialami, dirasakan, dan kejadian dalam hidup nyatanya yang tidak mudah. Dan seluasa para orang pintar dan kaya raya. Dalam bahasa akademis, metode untuk memperoleh kebenaran dan membangun sebuah pengetahuan lewat jalur ini disebut dengan pendekatan empiris. Ya, penelusuran terhadap rekam jejak akademis Profesor Mahfud memang menggiring saya menemukan sebuah kebenaran. Dan kenyataan akademis berupa terobosan pemikirannya yang melengkapi perspektif tata negara dengan kombinasi hukum dan politik, sehingga punya sudut pandang yang lurus, lengkap, dan komprehensif untuk menunjang jabatannya sebagai Menko Polhukam sipil pertama yang menjabat posisi ini. Sumber penelusuran di ranah pejabat publik yang membidangi politik, hukum, dan keamanan juga pernah diperagakan dengan praktis efektif pada kasus membela rakyat yang membela diri hingga sanggup membunuh begal yang hendak merampoknya. Dari perspektif rakyat, tindakan-tindakan nyata ini sama dan sebangun dalam esensi secara kasus per kasus. Meski berbeda skala dan jangkauan dengan apa yang dikerjakan oleh Jokowi, membereskan arus mudik dan kesehatan seluruh rakyat pada tingkat nasional. Tapi jelas, Profesor Mahfud MD telah membantu rakyat yang tertindas, wong cilik yang memang butuh bantuan. Penelusuran di ranah politisi tidak pernah tuh saya berita miring dan tidak etis dari Profesor Mahfud. Gak ada kisah lucu soal Panji, nggak ada berita soal suap, malah yang saya lihat di sosmed, Profesor Mahfud kok begitu sabar dan edukatif ya dalam menjelaskan tentang sistem tata negara khilafah yang keliru dipahami oleh adik-adik ideologisnya yang sedang dalam taraf belajar bernegara dengan penuh semangat berbanding dengan sistem tata negara dalam paket NKRI, Undang-Undang 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pilihan bersama seluruh pendiri bangsa plus 62 kala itu. Ya, kalau kita ngobrol soal Mahfud MD, dia adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia. Ia mengawali kiprahnya di dunia akademisi sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia setahun setelah memperoleh gelar sarjana hukum dari universitas tersebut. Setelah itu, ia pernah terlibat dalam politik praktis sebagai kader PKB di tahun 1998 sampai 2008, dan saat ini Mahfud menjabat sebagai Menko Polhukam sejak... Oke teman-teman, jadi Pak Mahfud ini benar-benar disoroti oleh semua petinggi partai waktu dia belum dipinang oleh PDIP. Jadi tentu saja Pak Mahfud mengatakan atau mengungkapkan bahwa dia mendapatkan tawaran dari misalnya Pak Prabowo, Anies Baswedan, dan juga Pak Ganjar untuk menjadi calon wakil presiden. Karena Pak Mahfud ini adalah sosok yang benar-benar bijaksana dalam menilai sebuah hukum. Karena pengetahuan atau basicnya memang adalah orang hukum. Jadi benar-benar Pak Mahfud tidak hanya bertindak berdasarkan logika, berdasarkan pengetahuan yang dia punya, tapi dia bertindak juga berdasarkan hati nurani. Dan dia sangat bijaksana dalam menangani banyak kasus yang dia tangani. Nah, ketika ditawari Pak Mahfud ini, ketika ditawari menjadi calon wakil presiden oleh Pak Prabowo, dia tidak mengatakan ya atau tidak, tapi dia jelas-jelas memberikan gestur bahwa dia nggak tertarik untuk bergabung dengan kubu Pak Prabowo. Karena dia begitu tahu bahwa dulu atau Pak Prabowo ini mempunyai rekam jejak dengan orang-orang yang dimana menjadi basic pengikutnya itu adalah orang-orang yang radikal dan radikalisme dan intoleransi. Makanya mungkin itu salah satu alasan pada Pak Mahfud untuk menolak tawaran Pak Prabowo. Juga Anies jelas-jelas dia juga adalah orang yang dijuluki dengan bapak politik identitas Indonesia. Makanya Pak Mahfud lebih memilih kenapa itu merapat ke Ganjar, karena rekam jejak Pak Ganjar Pranowo itu nilai-nilai yang mereka punya itu sama. Makanya saya mengatakan bahwa sangat beruntung sekali kepada Pak Ganjar Pranowo memiliki calon wakil presiden seperti Pak Mahfud ini, karena orang-orang ini benar-benar luar biasa, berdedikasi tinggi, mempunyai rekam jejak yang benar-benar cemerlang. Itu benar-benar klop dua orang ini. Saya pikir rakyat Indonesia itu
terlalu naif jika tidak memilih dua orang ini. Ya, memang perbedaan pendapat atau pilihan boleh saja, tapi teman-teman bisa melihat setiap rekam jejak yang ada, setiap track record masing-masing pemimpin. Pilihlah dengan seksama, pilihlah dengan akal sehat. Jangan hanya terbawa dengan setiap berita populer yang ada, setiap isu-isu yang beredar, yang berkembang. Tapi pahami setiap maksud, setiap rekam jejak dari masing-masing pemimpin. Terbukti loh, Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini benar-benar terbukti rekam jejaknya. Terbukti mereka itu benar-benar clean dan pro terhadap rakyat. Ya, kalian bisa nilai sendiri ke depannya ya. Untuk itu bijaklah dalam memilih, semakin hari semakin pelajari mereka yang akan menjadi pemimpin, karakter mereka kita pelajari, dan ya kita bisa menentukan dan memberikan tanggung jawab kepada orang yang benar-benar tepat. Oke guys ya. So thank you so much for watching this video. Saya pamit dulu, see you and God bless. Bye guys. Relawan Ganjar tak pernah fitnah